Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Wahyudi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dampak perilaku zina. Menjelajahi dampak zina dan pentingnya menjaga diri. Presentasi ini akan mengupas tuntas mengenai dampak negatif dari perilaku zina, baik dari perspektif moral, sosial, psikologis, maupun kesehatan. Kami akan membimbing Anda, khususnya para remaja dan dewasa muda, untuk memahami mengapa menjaga diri dari perbuatan ini sangat penting demi masa depan yang lebih baik dan kehidupan yang bermartabat. Mari kita selami lebih dalam nilai-nilai luhur dan konsekuensi yang perlu kita pahami bersama. Daftar isi. 1. Pengantar, mengapa zina itu berbahaya? Memahami definisi dan ancaman zina dalam masyarakat kontemporer. 2. Dampak sosial dan keluarga. Konsekuensi zina terhadap struktur sosial dan hubungan kekeluargaan. 3. Kesehatan fisik dan mental. Risiko penyakit menular seksual dan gangguan psikologis. 4. Pandangan agama dan moral. Perspektif ajaran agama tentang larangan zina dan nilai kesucian. 5. Perlindungan diri, strategi pencegahan. Langkah-langkah praktis untuk menjaga diri dari perilaku zina. 6. Peran lingkungan dan komunitas. Bagaimana komunitas dapat mendukung upaya pencegahan zina? Pengantar, mengapa zina itu berbahaya? Zina adalah istilah yang merujuk pada hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Dalam banyak budaya dan agama, perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran moral yang serius. Di era modern ini, di mana batas-batas sosial seringkali menjadi kabur, pemahaman mengenai bahaya zina menjadi semakin krusial, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap godaan dan tekanan lingkungan. Bahaya zina tidak hanya terbatas pada dosa atau pelanggaran hukum agama, tetapi juga memiliki implikasi nyata yang merusak tatanan sosial, kejiwaan individu, dan kesehatan fisik. Ini adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan holistik untuk edukasi dan pencegahan. Merusak nilai-nilai kesucian dan martabat diri, menyebabkan keretakan dalam keluarga dan masyarakat. Meningkatkan risiko kesehatan fisik dan mental. Dampak sosial dan keluarga akibat zina. Perilaku zina memiliki efek domino yang meluas, tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada lingkaran sosial terdekatnya, terutama keluarga. Dampak ini dapat merusak fondasi masyarakat dan menciptakan masalah sosial yang kompleks. Keretakan hubungan keluarga, anak tanpa status, orang tua. Zina dapat menghancurkan kepercayaan antar anggota keluarga, menyebabkan perceraian, dan memicu konflik yang berkepanjangan. Anak-anak seringkali menjadi korban utama dari situasi ini, mengalami trauma emosional yang mendalam. Kasus anak yang lahir di luar nikah seringkali menjadi konsekuensi dari zina. Anak-anak ini mungkin menghadapi stigma sosial, kesulitan dalam mendapatkan identitas hukum, dan kurangnya figur orang tua yang utuh. Penurunan moral masyarakat. Stigma dan aib sosial. Ketika zina menjadi fenomena yang umum, nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat cenderung menurun. Hal ini dapat menyebabkan lunturnya rasa hormat terhadap institusi pernikahan dan hubungan yang sehat. Individu yang terlibat dalam zina seringkali menghadapi stigma dan aib sosial yang berat, baik bagi diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Hal ini dapat menghambat integrasi sosial dan menyebabkan isolasi. Penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa pilihan pribadi memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan, melampaui diri sendiri dan memengaruhi seluruh tatanan sosial. Risiko kesehatan fisik dan mental. Selain dampak sosial dan moral, zina juga membawa risiko serius terhadap kesehatan fisik dan mental individu. Risiko ini seringkali diabaikan, padahal dampaknya bisa sangat merugikan dan bertahan seumur hidup. Kesehatan mental, beban psikologis. Kesehatan fisik, penyakit menular seksual, PMS, rasa bersalah dan penyesalan. Individu yang terlibat dalam zina seringkali mengalami rasa bersalah yang mendalam, penyesalan, dan kecemasan, yang dapat mengganggu kesehatan mental mereka. HIV/AIDS, salah satu risiko paling mematikan. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa pelindung. Infeksi ini melemahkan sistem kekebalan tubuh dan dapat berujung pada kematian. Depresi dan kecemasan, stigma sosial, konflik internal, dan dampak dari perbuatan ini dapat memicu depresi, serangan panik, dan gangguan kecemasan. Sifilis, infeksi bakteri yang dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati,
termasuk kerusakan organ vital seperti jantung dan otak. Kehilangan kepercayaan diri, perasaan tidak berharga atau kehilangan harga diri dapat muncul, terutama jika perbuatan tersebut diketahui publik atau menyebabkan konsekuensi negatif yang besar. Gonore, infeksi bakteri yang dapat menyebabkan kemandulan pada pria dan wanita jika tidak diobati. Gejala seringkali tidak terlihat pada tahap awal. Herpes genital, virus yang menyebabkan luka atau lepuh pada area genital. Meskipun tidak mengancam jiwa, herpes adalah kondisi kronis yang tidak dapat disembuhkan dan sering kambuh. Gangguan hubungan sosial, rasa malu atau takut dihakimi dapat menyebabkan individu menarik diri dari lingkungan sosial yang memperburuk masalah kesehatan mental. Chlamydia, infeksi bakteri yang umum, sering tanpa gejala, tetapi dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ reproduksi dan infertilitas. Trauma emosional. Bagi sebagian orang, pengalaman zina dapat meninggalkan trauma emosional yang bertahan lama, terutama jika ada unsur paksaan atau eksploitasi. Mencegah zina adalah investasi penting bagi kesehatan fisik dan mental di masa depan. Pandangan agama dan moral tentang zina. Hampir semua agama besar dan sistem moral di dunia mengutuk perbuatan zina. Larangan ini bukan tanpa alasan, melainkan berakar pada nilai-nilai luhur tentang kesucian, komitmen, dan martabat manusia. Islam, dosa besar dan ancaman hukuman. Kristen, pelanggaran kesucian pernikahan. Dalam Islam, zina adalah dosa besar, kabirah, yang sangat dilarang. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang mendekati zina dan menetapkan hukuman yang berat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan larangan ini adalah untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan stabilitas masyarakat. Alkitab dengan jelas mengutuk zina sebagai pelanggaran terhadap janji suci pernikahan dan dosa terhadap Tuhan. Yesus menekankan bahwa pandangan nafsu pun sudah termasuk zina dalam hati. Ajaran Kristen menekankan pentingnya kesetiaan dan kesucian dalam hubungan. Hindu, karma buruk dan kerusakan dharma. Buddha, pelanggaran sila ketiga. Dalam ajaran Hindu, perbuatan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai tindakan yang menghasilkan karma buruk. Zina dipandang merusak dharma, kebenaran, dan adharma, ketidakbenaran, serta dapat mencoreng nama baik keluarga. Dalam Buddhisme, perbuatan zina termasuk dalam pelanggaran sila ketiga dari 5 sila, yaitu tidak melakukan perbuatan asusila. Hal ini dipandang sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Secara moral, zina bertentangan dengan prinsip kejujuran, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap pasangan serta institusi pernikahan. Ini merusak kepercayaan, integritas pribadi, dan seringkali menyebabkan penderitaan emosional yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Mencegah perilaku zina membutuhkan komitmen diri dan strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat diambil, khususnya bagi remaja dan dewasa muda. Pendidikan agama dan moral yang kuat. Memperdalam pemahaman agama dan nilai-nilai moral adalah fondasi utama. Ini akan membekali individu dengan pedoman hidup yang jelas dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan yang salah. Memilih lingkungan dan pergaulan sehat. Lingkungan yang positif dan teman-teman yang suportif akan membantu menjaga diri dari godaan. Hindari pergaulan yang cenderung mengarah pada perilaku berisiko. Menjaga pandangan dan perilaku. Hindari melihat atau membaca konten pornografi, serta menjaga batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Ini termasuk tidak berdua-duaan di tempat sepi, khalwat, atau situasi yang berpotensi menimbulkan fitnah. Mengisi waktu dengan aktivitas positif. Terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, belajar, atau kegiatan sosial kemasyarakatan dapat mengalihkan fokus dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Komunikasi terbuka dengan keluarga. Berbicara secara terbuka dengan orang tua atau anggota keluarga yang dipercaya mengenai masalah pergaulan dan tantangan hidup dapat memberikan dukungan dan nasihat yang berharga. Mempercepat pernikahan, bagi yang mampu. Jika sudah memiliki kemampuan dan kesiapan, pernikahan adalah solusi syar'i dan moral untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, sekaligus membangun keluarga yang sakinah. Pencegahan adalah kunci. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, individu dapat membangun benteng pertahanan diri yang kokoh. Peran lingkungan dan komunitas dalam pencegahan zina. Upaya pencegahan zina tidak bisa hanya dibebankan pada individu.
Lingkungan dan komunitas memegang peranan krusial dalam menciptakan ekosistem yang mendukung nilai-nilai moral dan membentengi anggotanya dari perilaku negatif. Peran tokoh agama dan organisasi masyarakat. Peran keluarga, memberikan ceramah dan dakwah yang mencerahkan tentang pentingnya menjaga diri dari zina. Membangun komunikasi yang kuat dan terbuka antara orang tua dan anak. Memberikan pendidikan agama dan moral sejak dini. Mengadakan kegiatan positif yang melibatkan remaja dan dewasa muda. Menjadi teladan dalam menjaga kesucian dan komitmen pernikahan. Membentuk kelompok dukungan bagi mereka yang ingin menjaga diri dari pergaulan bebas. Menciptakan lingkungan rumah yang hangat, aman, dan penuh kasih sayang. Peran institusi pendidikan, peran pemerintah dan lembaga sosial. Mengintegrasikan pendidikan seksualitas yang berbasis moral dan agama dalam kurikulum. Menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan anak dan keluarga. Melakukan kampanye kesadaran publik tentang dampak zina dan PMS. Mengadakan seminar dan lokakarya tentang bahaya zina dan cara pencegahannya. Menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban atau pelaku zina yang ingin bertaubat. Menyediakan konseling bagi siswa yang membutuhkan bimbingan. Sinergi antara berbagai elemen masyarakat akan menciptakan benteng yang kuat dalam menjaga generasi muda dari jurang zina. Fakta dan statistik, mengapa ini penting? Meskipun seringkali menjadi topik tabu, data dan statistik menunjukkan bahwa isu zina dan dampaknya masih relevan dan perlu perhatian serius. Perhatian data statistik di bawah ini. Kesimpulan dan ajakan bertindak. Zina adalah perilaku yang tidak hanya melanggar norma agama dan moral, tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dari risiko kesehatan fisik seperti PMS, hingga trauma psikologis, keretakan keluarga, dan penurunan moral sosial, dampaknya sangat luas dan merugikan. Menjaga diri dari zina adalah investasi terbesar untuk masa depan yang lebih baik, kesehatan yang prima, dan kehidupan yang penuh berkah. Marilah kita bersama-sama mengambil peran aktif dalam menjaga kesucian diri dan lingkungan. Bagi remaja dan dewasa muda, ini adalah momentum untuk perdalam pemahaman agama dan moral. Pilih pergaulan yang sehat dan positif. Isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Berani berkata tidak pada godaan dan tekanan. Jangan ragu mencari dukungan dari keluarga, tokoh agama, atau konselor. Masa depan bangsa ada di tangan generasi muda yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Mari kita bangun masyarakat yang bersih, sehat, dan bermartabat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.